Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rifana Alivia Sandi dari kelas MN23B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan topik perilaku konsumen dalam retail. Nah, ini juga salah satu materi penting dalam mata kuliah manajemen retail di sesi 2. Oke, kita next slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perilaku konsumen. Oke, kita bahas perilaku konsumen adalah proses yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, hingga membuang produk atau jasa yang mereka beli. Dalam konteks retail, perilaku ini sangat mempengaruhi strategi penjualan dan mempromosi yang dilakukan oleh toko. Misalnya, seseorang bisa memilih berbelanja di toko tertentu bukan hanya karena harga, tetapi karena pelayanan yang ramah dan tempatnya yang nyaman. Oke, kita next slide. Di sini kita akan membahas tentang pentingnya memahami perilaku konsumen. Memahami perilaku konsumen itu penting sekali karena membantu toko mengenali apa yang sebenarnya diinginkan pelanggan. Dengan begitu, retail bisa menentukan strategi promosi yang tepat, menata toko agar menarik, dan memberikan pelayanan yang sesuai kebutuhan pelanggan. Semakin baik pemahaman terhadap pelanggan, semakin tinggi pula tingkat kepuasan dalam loyalitas mereka. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada faktor budaya seperti nilai dan kebiasaan masyarakat. Nah, misalnya budaya suka diskon saat lebaran. Kedua, faktor sosial seperti pengaruh teman atau trending media sosial. Nah, yang ketiga ada faktor pribadi, misalnya perbedaan usia, pendapatan, atau gaya hidup. Lalu ada yang terakhir, ada yang keempat faktor psikologis, yaitu motivasi dan persepsi seorang terhadap produk. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada proses keputusan pembelian konsumen. Nah, kita bahas menurut Kotler ada 5 tahap dalam proses keputusan pembelian. Kita bahas juga satu persatu, dimulai dari pengenalan kebutuhan. Terus ada pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, hingga perilaku pasca pembelian. Tahap terakhir ini penting karena jika pelanggan puas, mereka akan kembali lagi, membeli lagi, dan bahkan merekomendasikan kepada orang lain. Oke, kita ke slide selanjutnya. Kita bahas di sini ada perilaku belanja online dan offline. Kita bahas satu persatu. Perilaku konsumen saat ini terbagi 2, ada online dan offline. Kita bahas yang pertama itu ada konsumen offline. Konsumen offline membeli karena bisa melihat dan menyentuh produk secara langsung. Lalu ada konsumen online, cenderung tertarik dengan promo, kepraktisan, dan kecepatan. Kebanyakan konsumen modern kini menggabungkan keduanya, mencari produk di internet, lalu membelinya di toko fisik.
Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita bahas ada strategi retail. Dalam menghadapi perilaku konsumen, beberapa strategi yang bisa dilakukan toko retail antara lain memberikan promosi yang dipersonalisasikan, terus menciptakan pengalaman belanja yang nyaman, serta memberikan program loyalitas seperti poin dan diskon khusus. Oke, selain itu, integritas digital juga penting, misalnya dengan aplikasi atau sistem pembayaran non-tunai. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ini ada contoh penerapan dalam bisnis retail. Contoh penerapan dalam bisnis retail, Shopee contohnya. Kita memahami perilaku konsumen digital dengan mengadakan promo seperti flash sale atau gratis ongkir. Alfamart juga menyesuaikan perilaku belanja mingguan masyarakat dengan program JSM. Oke, sementara Indomaret menyediakan aplikasi Klik Indomart agar pelanggan bisa berbelanja dari rumah. Oke, kita ke slide selanjutnya. Ada tantangan dalam menghadapi konsumen modern. Kita bahas, namun retail juga menghadapi tantangan besar. Konsumen sekarang lebih kritis, mudah membandingkan harga, dan cepat berubah karena pengaruh teknologi. Retail harus terus berinovasi dan memberikan pelayanan yang cepat seperti personal agar pelanggan tidak beralih ke pesaing lain. Oke, kita review perdalam lagi tentang pemahaman terhadap perilaku konsumen membuat perusahaan retail mampu membaca kebutuhan pasar. Kita review lagi, setiap individu memiliki alasan dan motivasi berbeda dalam melakukan pembelian, mulai dari kebutuhan fungsional hingga kebutuhan emosional juga. Secara konsumen bisa saja membeli produk bukan karena harga atau kualitas semata, tetapi karena merek tersebut memberikan citra, prestis, atau rasa percaya diri tertentu. Oleh sebab itu, memahami apa yang mendorong seseorang untuk memilih suatu produk menjadi kunci penting dalam mengatur strategi pemasaran di retail. Nah, selain itu, perilaku konsumen juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya sosial, pribadi, dan psikologis. Tadi misalnya budaya dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dapat mempengaruhi jenis produk yang diminati. Oke, sementara faktor sosial seperti keluarga dan teman bisa menentukan keputusan akhir pembelian. Faktor pribadi seperti usia, pekerjaan, dan gaya hidup preferensi terhadap suatu merek atau jenis toko. Sedangkan faktor psikologis seperti persepsi, motivasi, dan sikap berperan dalam bagaimana konsumen menilai suatu produk dan memutuskan untuk membelinya. Jadi dengan pemahaman ini, perilaku retail dapat menyesuaikan strategi bisnisnya secara lebih tepat lagi. Mereka bisa merancang tata letak toko yang menarik, menciptakan suasana belanja, memberikan juga pelayanan yang ramah gitu, serta menawarkan promosi sesuai dengan karakteristiknya. Contohnya, tadi retail modern seperti minimarket dan supermarket kini banyak menggunakan konsep penataan yang rapi, pencahayaan yang lembut, dan musik yang menenangkan.
untuk menciptakan pengalaman belanja dari yang dilakukan itu, sehingga konsumen juga nanti merasakan kenyamanan. Tidak hanya itu, perilaku konsumen juga berperan penting dalam menentukan strategi harga dan komunikasi pemasaran. Ketika perusahaan mengetahui seberapa sensitif pelanggan terhadap harga, mereka dapat menyusun strategi diskon, bundling, atau program loyalitas yang lebih efektif lagi. Sedangkan dari sisi komunikasi, memahami gaya bahasa media dan pesan yang sesuai dengan segmen konsumen tertentu akan membantu perusahaan membangun hubungan yang lebih dekat dan relevan dengan pelanggan. Dalam konteks bisnis retail modern ini, perilaku konsumen semakin kompleks karena adanya perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup. Jadi konsumen masa kini tidak hanya berbelanja di toko fisik saja, tetapi juga aktif menggunakan platform digital untuk mencari informasi, membandingkan harga, membaca ulasan, hingga melakukan pembelian secara online ya. Hal ini menuntut pelaku retail untuk menerapkan strategi omnichannel, yaitu mengintegrasikan pengalaman belanja antara toko fisik dan platform digital agar pelanggan dapat berinteraksi dengan merek kapanpun dan dimanapun dengan cara yang konsisten. Sebagai contoh, banyak toko retail kini memanfaatkan media sosial, aplikasi belanja, dan program keanggotaan digital untuk mempelajari kebiasaan konsumennya. Oke, dari data perilaku belanja tersebut, retail dapat memberikan rekomendasi produk yang lebih personal lagi, mengirimkan promosi sesuai minat, dan menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggannya. Strategi berbasis data seperti ini terbukti dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperkuat posisi merek di pasar yang kompetitif. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa memahami perilaku konsumen bukan sekedar teori dalam pemasaran, tetapi menjadi pondasi utama dalam membangun kesuksesan bisnis retail. Dengan memahami siapa konsumen, apa yang mereka kebutuhkan, serta bagaimana mereka berperilaku, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat lagi, lebih efisien lagi, dan berorientasi pada pelanggannya. Pada akhirnya, keberhasilan sebuah bisnis retail tidak hanya ditentukan oleh produk yang dijual saja, tetapi juga oleh seberapa baik bisnis tersebut mampu mengenali dan menyesuaikan diri dengan perilaku konsumennya. Perusahaan yang mampu menempatkan pelanggan sebagai pusat dari seluruh strategi bisnis akan lebih mudah menciptakan pengalaman belanja yang memuaskan, meningkatkan loyalitas, serta mempertahankan daya saing jangka panjang di tengah perubahan pasar yang terus berkembang. Di sini ada kesimpulan dan penutup. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen merupakan dasar dalam menentukan strategi bisnis retail. Dengan memahami faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, toko retail ini juga bisa merancang promosi, pelayanan, dan pengalaman belanja yang lebih baik lagi. Karena pada akhirnya perilaku konsumen bukan hanya tentang apa
yang dibeli, tetapi juga mengapa dan bagaimana mereka membeli juga. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, teman-teman dan dosen yang sudah mendengarkan. Terima kasih.